Kota tua itu menyimpan lebih dari sekadar kenangan, ia adalah sebuah palimpsest, lapisan demi lapisan sejarah, tragedi, dan emosi manusia yang terpatri pada setiap batu bulatnya dan setiap sudut bangunannya yang keropos. Setiap sudut gang sempitnya, setiap retakan pada tembok-tembok bangunan kolonial yang megah namun lusuh, seolah bukan hanya rusak oleh usia, tetapi juga oleh beban kisah-kisah kelam yang mereka pikul. Bisik-bisik itu tidak hanya imajinasi, melainkan getaran yang nyata, sensasi yang menggelitik teng. Oke, setiap orang yang berani melangkah terlalu jauh setelah matahari terbenam. Bagi Rendra, seorang kurator muda dengan ambisi dan rasa ingin tahu yang mengalahkan kewaspadaan naluriahnya, tugas untuk menginventarisasi arsip-arsip kuno di sebuah mansion yang telah lama terbengkalai justru terasa seperti sebuah undangan. Mansion Merah Delima, demikian warga sekitar menyebutnya dengan suara rendah penuh hormat dan ketakutan, bukanlah sekadar struktur kayu dan batu. Ia adalah sebuah entitas yang bernapas dalam diam, sebuah organisme raksasa yang diam-diam mengamati, menunggu, dan menyimpan rahasia. Serta rindu yang terpendam berabad-abad, seolah dinding-dindingnya menyerap setiap tawa, setiap air mata, dan setiap teriakan yang pernah terlantun di dalamnya. Pekerjaan Rendra dimulai pada suatu senja yang kelam, ketika langit memulas warna jingga dan ungu yang segera ditelan oleh kegelapan. Udara lembab dan berat merayap masuk melalui celah-celah jendela yang pecah dan kusen pintu yang sudah melengkung, membawa serta aroma khas yang melekat pada tempat tempat yang telah lama ditinggalkan. Bau apek kertas lapuk dan debu yang telah menumpuk selama puluhan tahun bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih halus namun menusuk. Aroma manis dan membius, seperti wewangian bunga melati yang sudah lama layu dan berubah menjadi busuk, seolah menyelimuti setiap sudut ruangan. Ruang baca tempatnya bekerja adalah sebuah kotak waktu yang terisolasi, dikelilingi oleh rak-rak kayu hitam yang tinggi menjulang, dipenuhi dengan buku-buku bersampul kulit yang judulnya nyaris hilang termakan waktu. Setiap kali tangannya menyentuh sebuah jilid, ia merasakan sebuah getaran halus, seolah halaman-halaman itu bergetar menanti untuk dibuka, untuk membagikan cerita mereka yang tertahan. Ia terus-menerus diliputi perasaan tidak nyaman, perasaan bahwa dia bukanlah satu-satunya yang hadir di ruangan itu. Sensasi itu sering datang, berupa bulu kuduk yang berdiri atau perasaan ada yang mengawasinya dari balik rak-rak buku yang gelap, sepasang mata yang mengikutinya bergerak melintasi ruangan. Pada malam ketiganya terjebak dalam silsilah keluarga dan laporan keuangan usang, nasib Rendra berubah. Suasana hening tiba-tiba terasa berbeda, lebih pekat dan penuh antisipasi. Jemarinya, yang hampir mati rasa membalik halaman-halaman rapuh, secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang lebih halus dan kenyal terselip di antara dua buku register yang tebal. Itu adalah sebuah diari kecil, tersembunyi dengan sempurna seolah sengaja ditunggu saat yang tepat untuk ditemukan. Sampulnya terbuat dari kulit berwarna burgundi yang pudar, namun masih terasa mewah saat disentuh. Di permukaannya, terukir inisial EV dengan huruf-huruf yang elegan dan rumit, memberikan kesan penting tentang pemiliknya. Buku harian itu adalah milik Elisa, seorang nyonya muda dari era yang sama sekali berbeda. Tulisan tangannya halus dan miring, mengalir di atas kertas yang telah menguning, bercerita bukan tentang angka atau silsilah, tetapi tentang jiwa. Kata-katanya adalah curahan hati seorang perempuan yang terpenjara dalam sangkar emas pernikahan yang dingin dan tanpa cinta. Setiap barisnya dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam, kebosanan yang menyiksa, dan potongan-potongan puisi tentang dunia di luar jendelanya yang ia idamkan. Rendra tidak bisa melepaskan dirinya. Dia tersedot ke dalam pusaran emosi Elisa. Larut malam bukan lagi tentang menyelesaikan katalog, tetapi tentang membuka setiap halaman diari seolah itu adalah pintu rahasia. Lampu meja menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi dunia lama itu, menciptakan sebuah gelembung waktu di mana hanya ada dia dan Elisa. Dunia luar, dengan segala suara dan kewajarannya, memudar sama sekali,
digantikan oleh bisikan melankolis dari masa lalu yang seolah berbicara langsung hanya kepadanya. Semakin dalam Rendra menyelami dunia Elisa melalui tulisannya, semakin kabur batas antara realitas dan bayangan. Kehadiran yang sebelumnya hanya berupa firasat samar mulai menampakkan wujudnya dengan lebih jelas dan lebih sering. Suara gemerisik kain, yang awalnya bisa dianggap sebagai angin atau hewan pengerat, kini terdengar berbeda. Itu adalah suara gemerisik yang spesifik, seperti sutra halus bergesekan dengan lantai kayu, bergerak dengan pola yang teratur dan penuh maksud, layaknya seseorang yang sedang berjalan perlahan. Di lorong-lorong sepi mansion. Dari ujung matanya, ia mulai menangkap kilatan sosok. Bukan lagi sekadar bayangan tak berbentuk, melainkan siluet seorang perempuan dengan gaun yang jelas-jelas berasal dari zaman kolonial. Gaun itu tampak elegan namun muram, dengan lengan yang menggelembung dan pinggang yang dikorset ketat. Sosok itu selalu muncul di ambang pintu, atau berdiri di ujung koridor yang gelap, seolah hanya menatapnya dalam diam. Yang paling menusuk adalah aromanya. Sebelum setiap penampakan, aroma melati yang manis dan sedikit busuk itu akan muncul lebih kuat, memenuhi hidungnya, menjadi pertanda bahwa dia tidak sendirian. Rendra mulai memahami bahwa ini jauh melampaui imajinasi atau kelelahan. Elisa masih ada di sini. Jiwa atau sisa-sisa energinya terikat erat pada tembok, lantai, dan kenangan mansion ini, terperangkap dalam lingkaran rindu dan keputusasaan yang tak tersampaikan. Dia bukan hantu yang menakutkan dalam pengertian biasa, setidaknya belum. Dia adalah sebuah potret kesedihan yang abadi, sebuah energi yang haus akan perhatian dan pengakuan yang tidak pernah didapatnya dalam hidup. Rendra, dengan empati dan ketertarikannya yang mendalam, secara tidak sadar telah membuka sebuah pintu yang seharusnya tetap tertutup. Suatu malam, ketika hujan deras menghantam atap seng dan jendela-jendela mansion yang lapuk, Rendra mencapai bagian paling intim dari diari Elisa. Di dalamnya, dia tidak hanya menemukan keluh kesah, tetapi juga narasi yang membara tentang fantasi dan keinginan terpendam yang belum pernah terungkap. Elisa menulis dengan getir dan detail tentang mimpinya akan seorang kekasih, seorang pria yang akan membebaskannya dari isolasi emosional dan fisiknya, seseorang yang akan memahami dahaga akan gairah dan kelembutan yang tak pernah ditepati suaminya. Yang begitu hidup dan membara, seolah dia mencoba menciptakan kenyataan alternatif melalui tintanya. Saat kalimat terakhir dari pengakuan itu dibacanya, sebuah kilat menyambar tepat di luar jendela, menyinapi ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan sekejap sebelum meninggalkan kegelapan yang lebih pekat. Dan dalam keheningan yang tiba-tiba itu, lampu meja yang setia menemaninya padam. Nafas Rendra tertahan. Dalam cahaya redup yang tersisa dari kilatan petir yang masih membekas di matanya, dia melihatnya. Elisa tidak lagi berupa bayangan samar. Dia berdiri tepat di seberang meja, terpampang nyata. Wajahnya tidak menyeramkan, justru sangat cantik dengan kesedihan yang memikat di matanya. Dia mendekat, dan udara di sekitar Rendra tiba-tiba menjadi dingin, menusuk tulang, namun di dalam dirinya sendiri. Sebuah api gairah yang aneh dan tidak masuk akal mulai membara. Bisikan halus, seperti desiran angin yang mengandung kata, terdengar di telinganya. "Bebaskan aku." Rendra, yang terpukau dan diliputi oleh emosi yang bukan sepenuhnya miliknya sendiri, tidak menemukan kekuatan untuk melawan. Dari situlah hubungan mereka yang tak wajar dan paradoks benar-benar dimulai. Setiap malam, setelah matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti mansion tua itu, Elisa akan datang. Penampakannya tidak lagi samar atau menakutkan, melainkan menjadi semakin nyata, semakin substansial dari hari ke hari. Sentuhannya, yang awalnya terasa seperti hembusan angin dingin, berangsur-angsur berubah menjadi lebih hangat, lebih solid, dan hampir menyerupai daging dan darah. Bisikannya, yang sebelumnya hanya desisan di telinga, kini berubah menjadi suara yang jelas, menggoda, dan penuh janji, berisi kata-kata cinta dan kerinduan yang telah terpendam selama 1 abad.
Rendra menemukan dirinya terjerat dalam jaring daya pikatnya yang gelap. Dia bukan lagi seorang pengamat yang objektif, melainkan seorang partisipan yang aktif dalam drama supernatural ini. Pikirannya dipenuhi oleh Elisa siang dan malam. Dia menanti-nanti kedatangannya dengan perasaan campur aduk antara rasa takut dan antisipasi yang menggigit. Pekerjaannya terbengkalai, dunia luar mulai memudar menjadi tidak penting. Bahkan kesehatannya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Lingkaran hitam yang dalam membesar di bawah matanya yang selalu lesu, dan tubuhnya yang dulu tegap mulai mengurus secara perlahan, seolah sebuah unsur vital dalam dirinya secara halus dan terus-menerus disedot keluar. Namun, semua peringatan ini tenggelam oleh gelombang ekstase gelap yang diberikan Elisa kepadanya, sebuah kenikmatan yang begitu memabukkan dan membuatnya kecanduan. Namun, di tengah-tengah mabuk kepayangnya, secercah kesadaran mulai menyelinap perlahan. Beberapa halaman terakhir diari Elisa, yang ditulis dalam bahasa Belanda kuno yang rumit, terus mengusik pikirannya. Rendra, yang kemampuan bahasanya terbatas, merasa frustasi namun terdorong oleh naluri yang semakin kuat bahwa jawaban dari segala keanehan ini terletak di sana. Dengan susah payah, menggunakan kamus tua dan sumber daring yang terbatas, ia mulai menerjemahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Prosesnya lambat dan melelahkan, tetapi setiap frasa yang terungkap membuat darahnya semakin dingin. Kebenaran yang terungkap jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Elisa bukan hanya seorang nyonya muda yang malang yang mati dalam kesedihan. Tulisan-tulisan terakhirnya mengungkapkan sisi gelapnya yang terdesak oleh keputusasaan. Dia telah menyelami dunia okultisme, mempelajari ritual-ritual terlarang dan ilmu hitam dari buku-buku kuno yang dia sembunyikan. Tujuannya bukan untuk mencari ketenangan, tetapi untuk menemukan cara mengikat jiwanya ke dunia fana, menolak untuk meninggalkan kehidupan yang telah mengecewakannya. Dia dengan sengaja menjebak dirinya sendiri dalam keadaan antara hidup dan mati, bukan sebagai korban, tetapi sebagai arwah yang haus dan egois, bertekad untuk memuaskan nafsu dan rindunya yang tak terpenuhi untuk selamanya. Kesadaran yang mengerikan itu menghantam Rendra bagai air dingin. Penerjemahan yang lambat dan susah payah itu akhirnya menghasilkan sebuah gambaran yang utuh, dan gambaran itu adalah mimpi buruk. Dia menyadari dengan rasa ngeri bahwa dirinya bukanlah kekasih yang dipilih, bukan pula penolong yang ditunggu-tunggu. Dia hanyalah mangsa terkini dalam sebuah siklus yang berulang. Dalam diari itu, Elisa dengan santai menyebutkan para pemuda sebelumnya, para lelaki muda yang pernah tinggal atau bekerja di mansion itu. Deskripsinya singkat dan dingin, hanya mencatat bagaimana mereka perlahan-lahan kehilangan tenaga, jatuh sakit, dan akhirnya meninggal dalam keadaan yang oleh dokter disebut sebagai kelemahan secara umum atau penyakit misterius. Setiap kata yang dia baca seperti pukulan telak. Cinta dan gairah yang dirasakannya, yang selama ini dia kira nyata, ternyata hanyalah ilusi, sebuah umpan yang dirancang sempurna oleh entitas di seberang sana. Elisa tidak mencintainya. Dia hanya memanfaatkannya, menyedot esensi kehidupan darinya layaknya parasit, memuaskan dahaga emosional dan sensualnya yang abadi. Ikatan yang dia rasakan adalah sebuah kutukan, sebuah jerat halus yang dirancang untuk menjebak dan mengikat jiwanya, sama seperti para pemut. Malang sebelum dia. Rendra bukanlah seorang kekasih, dia adalah sebuah sumber daya, sebuah mangsa yang akan dibuang begitu tenaganya habis terkuras. Ketakutan yang murni dan membeku akhirnya berhasil mematahkan daya pikat gelap yang menyelimuti Rendra. Gairah yang memabukkan itu berubah menjadi kengerian yang menusuk tulang. Dengan jantung berdebar kencang bagai dipukul palu, dia memutuskan untuk melarikan diri. Naluri bertahan hidupnya akhirnya berbicara lebih keras daripada bisikan-bisikan menggoda Elisa. Dia bertekad untuk membakar diari terkutuk itu, sumber dari semua ilusi dan penderitaan ini, dan melarikan diri dari mansion untuk selamanya, meninggalkan semua arsip dan pekerjaannya yang sekarang teras. Tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawanya. Akan tetapi,
Elisa tahu. Sebelum Rendra sempat mengambil langkah pertama untuk pergi, suasana di mansion berubah secara drastis dan mengerikan. Suhu udara yang sudah dingin tiba-tiba anjlok menjadi sangat membeku, hingga napas Rendra membentuk kabut putih di depan wajahnya. Bayangan-bayangan di sekelilingnya, yang sebelumnya diam, mulai bergerak dan berayap seolah memiliki kehidupan dan niat jahat sendiri. Dia mendengar suara desisan marah, bukan lagi bisikan menggoda, yang sepertinya berasal dari segala arah sekaligus. Elisa tidak akan membiarkan mangsa yang sudah berada dalam cengkeramannya pergi begitu saja. Dia telah menunggu terlalu lama untuk korban berikutnya. Dengan napas tertahan dan jantung berdebar kencang, Rendra berbalik untuk menghadapi sumber suara itu. Dan di sana, di ambang pintu ruangan, Elisa menampakkan wujudnya sepenuhnya. Namun, bukan lagi sebagai sosok wanita cantik dan melankolis yang selama ini memesonanya. Wajahnya pucat bagai lilin, matanya yang dulu penuh duka sekarang hanya berupa lubang-lubang gelap dan kosong yang menatapnya dengan kebencian dan kekecewaan murni. Senyum tipisnya meregang, bukan lagi menggoda, tetapi menampakkan kepuasan gelap seorang pemangsa yang tahu mangsanya telah terjebak. Dia melayang mendekat, gaunnya tidak lagi bersentuhan dengan lantai, dan udara di sekitarnya bergetar dengan energi negatif yang hampir kasat mata. Rendra berteriak, tetapi suaranya hilang, teredam oleh kekuatan tak kasat mata yang mengisi ruangan itu. Teriakannya hanya menjadi desisan lemah yang tidak berarti. Dia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti dijejakkan dalam beton, berat dan tidak bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Elisa membentangkan tangannya, dan dari dinding-dinding mansion yang tua, bayangan-bayangan La In mulai merayap keluar. Mereka adalah bayangan para pemuda sebelumnya, sisa-sisa energi mereka yang terjebak selamanya, sekarang hanya menjadi alat untuk penjara barunya. Mereka mengelilinginya, membentuk sangkar yang tak terlihat. Kau pikir kau bisa pergi? Suara Elisa bergema di dalam kepalanya, bukan lagi bisikan, tetapi perintah yang menusuk dan menusuk. Kau milikku, seperti yang lain, selamanya. Kata-kata terakhir itu bergema di sekelilingnya saat kegelapan menyelimuti penglihatannya. Rendra merasakan kedinginan yang menusuk hingga ke tulangnya, bukan dinginnya ruangan, tetapi dinginnya keputusasaan yang absolut. Jeritan batinnya tidak terdengar. Mansion Merah Delima telah mendapatkan penghuni barunya, dan untuk Rendra, pekerjaannya telah berakhir. Dia telah menjadi bagian dari arsip mansion yang kelam, sebuah tambahan pada koleksi rahasia Elisa, terperangkap dalam dunia di antara dunia selamanya.